warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimuni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, hari ini kita akan menyaksikan Maulid Nabi bersama Ustadz Junaidi Hamzah. Silakan disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Ya Shadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa tsumma qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq.
Ibu Kepala SMK Negeri 3 beserta seluruh para wakil kepala sekolah yang kita hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 3 yang kita hormati, Kepala Tata Usaha dan karyawan-karyawati yang saya hormati. Acara ini diikuti secara virtual, ya Bu ya, oleh anak-anak yang di rumah, baik yang sudah mandi ataupun yang belum mandi. Kalimat yang singkat Allah sindir kita, inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami sudah memberikan kamu nikmat yang banyak. Saking banyaknya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba dihitung, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Demi Allah, kita tidak terbayang proses belajar mengajar yang seperti ini. Tapi karena keterpaksaan ini dilakukan. Di Amerika, sekolah jarak jauh ijazahnya tidak diakui. Sekolah daring itu tidak diakui karena lemah pengetahuannya. Nah, maka itu kalau guru gelisah tidak bertemu dengan para siswa, siswa merindukan bagaimana belajar di kelas, merindukan guru dan kawan-kawan, itu satu fitrah dan memang itulah kondisinya. Cuman kalau kita terobos ini, kadang-kadang jangankan anak SD, anak SMA juga masih kadang-kadang kegatelan. Apa kegatelan? Apa sih bedanya masker itu dengan masker yang lain? Gantiannya tahannya gantian. Kebayang anak SD dah, yang S1 limo mulut minta awet. Kelak urusan masalah yang corona, yang flu baik, yang tadi tidak flu, lanjut flu lagi. Kalau tidak aku dikecek tidak kawanan, tidak sayang dengan kawan, pelit macam-macam. Dan ini tapi luar biasa pembelajaran dari semua ini kalau kita mau mengambil hikmahnya. Di antaranya betapa kecilnya kita, 240.000 lebih gagal berangkat haji gara-gara corona. Kemarin saya dikirimi video umroh, nangis kita Bu, disambut pakai bunga, dilayani dengan baik, tapi ada rekaman di belakang layar. Kawan-kawan yang mau umroh tunda dulu ya. Kami 3 hari di karantina di hotel. Selesai 3 hari, 2 hari lagi karantina. Di kita di situ tuh seminggu. Kalau tidur di hotel bayar di situ, jauh kok kan tidur di situ. Artinya orang Mekah masih belum begitu yakin dengan kondisi ini dan berubah-ubah. Lalu begitu cerita sampai ke situ, kita balikkan lagi ke sini. Kita bersyukur kepada Allah, sehat walafiat. Insya Allah bukan cuma jasmani, tapi sehat rohani. Ada banyak orang Bu, umur 40, umur 50, terbatas dengan makanan. Kita tawari emping kan, hasil karya anak kami. Emping rasa stroberi. Ngapo asam urat. Kita tawarkan soto, hasil dari praktek anak kami. Ngapo kolesterol. Minum susu. Jangan
Nah, lah jantung puluh. Air putih banget. Tidak masak mengingatkan apa lagi. Kita pas-pasan itu status guru, tapi luar biasa. Kemuliaan guru itu sungguh. Saya punya cerita kisah guru. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Kisah guru zaman dulu. Semoga jadi iktibar bagi kita. Ketika di satu pesta, ibu guru ini hadir. Anak-anak nengok guru ini hadir. Lah, puluhan tahun tidak ketemu. Wah, tangan cium tangan, cium pipi. Ibu lah pensiun. Iya. Ingat tak saya, Bu? Ibu ni lah murid ibu banyak. Tidak ingat kalau kami sih sekelas, Bu. Tidak kan ibu ingat? Tidak. Aku, Bu, tengok aku. Ya, kata ibu. Yang paling jam dulu. Tidak ingat, kata ibu. Ya, ibu. Apa namanya? Kelilingkan di kelas dulu. Aku lah yang ibu tidak ingat. Kan sekali itulah kelas kita kemalingan jam. Aku yang ambilnya. Ibu tidak ingat. Macam mana sih ibu tidak ingat peristiwa itu gempa? Baru dia cerita. Nah, waktu kedapatan kelas kita maling jam, kan ibu suruh kalian ada tembok kan? Ya. Suruh ikat mata kan? Ya. Waktu kalian ikat mata, ibu juga ikat mata. Saya suruh keliling, mutar. Saya suruh balik lagi, mutar. Kalian mutar, saya juga mutar. Nah, waktu itulah saya rogoh sakunya satu-satu. Nah, begitu ketahuan, saya suruh mutar lagi. Saya juga mutar. Jadi, habis itu saya buka ikat mata saya suruh kalian buka ikat mata. Jadi saya tidak tahu dari kantong mana jam itu ibu ambil. Luar biasa cara guru ini untuk menyimpan rasa malu. Jadi anak-anak sekolah tidak tahu siapa yang maling jam. Kalau kamu tidak mengaku, ibu sampai sekarang tidak tahu. Nah, ini bijaknya guru dalam rangka Bu, ini titip tadi di rumah roti boy. Sebentar roti. Kau siapa? Lalu murid ibu dulu tahun berapa? Tahun sekian, masya Allah. Kerja di mana? Di Jakarta. Di mana? Di bank. Bank apa? Bangunan. Tapi dia ingat dulu kita. Luar biasa. Alhamdulillah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Maulid Nabi ini bukan cerita asing. Bukan cerita yang aneh. Andai kata tidak corona, mungkin tidak ini kita melaksanakannya. Saya sampai tanggal 21, sampai tanggal 9 malam tadi di Talang Kerinci, Kecamatan Dingin Kuning, Lebo, balik sampai jam 3. Pagi ini di sini, sore kelak ke Buluria, malam besok ke Lais, terus sampai tanggal 29 Maulid Nabi kan. Jadi orang ngajak takziah, tidak baca lagi, ini semua Nabi. Tapi sudah Maulid Nabi, sudah. Yang malas pulang. Yang rajin tidak Maulid Nabi, rajin karena wataknya rajin. Yang pelit, insya Allah masih gak pelit. Yang karena berbagi, dia tahan tidak makan di rumah. Kadang cuma ubi rebus. Tapi kebersamaannya tuh luar biasa gitu. Nah, ngapain model itu? Nah, sampai itu. Nah, itu yang akan kita bongkar hari ini. Yang kedua, ngapa kita susah nyontoh Nabi ini? Apa sebabnya? Itu juga akan kita pecahkan masalah. Kalau tidak terpecah, ya tidak biarlah. Kita mulai dari Maulid. Orang kadang-kadang ngomong Maulud. Ada yang ngecek Maulid. Ini yang mana yang benar ini?
Maulid apa maulud? Saya pernah ke pengajian ibu. Tahu dah bu beda maulid dengan maulud? Tidak, la ilaha illallah. Bedanya i dengan u. Maulid pakai i, maulud pakai u. Lah yo, itu tahu kan ya? Ibu tadi tak tahu. Maulid itu waktu lahirnya Nabi. Waktu lahirnya Nabi, maulid itu. Maulud itu Nabi yang lahir. Jadi kalau orang yang ngecek bid'ah, akunya yang bid'ah. Nak bantah waktu lahirnya Nabi, Nabi lah lahir malah mati. Nak ngomong maulud bid'ah, maulud Nabi yang lahir, nak dibantah, tapi yang kita telah. Kita tanya apa sih bid'ah itu? Mengada-ngada yang tidak ada sama Nabi kita buat, itu bid'ah. Kalau itu standar bid'ah, gawat kita telah. Ngaku gawat? Zakat fitrah kita tuh kita bayar dengan keras. Zaman tabi'in tidak ada. Nah kalau tidak ada, kita buat zakat dengan keras, berarti bid'ah zakat kita. Dikecek zakat kita bid'ah, ngamuk ulama banyak nih. Dia bukan bentuknya, jenisnya, tapi fungsi zakat itu apa? Makanan pokok. Rasul makanan pokoknya gandum atau kurma. Kita makanan pokoknya nasi. Beras itu makanan ayam. Kita makanannya nasi, asalnya dari Jawab beras tadi. Iya. Jadi kalau dia mau kamu orang tua, ya. Yang peringatannya Pak Ustaz, ini kan sekedar bingkai. SMK 3 bikin Panjat Pinang acara bulan Januari. Apa ada pemerintah yang larang? Apa melanggar undang-undang? Tidak ada. Cuma lazimnya bulan Agustus. Lagi kalau bikin bulan Januari, kok SMK kami, murid-murid kami. Iya betul itu. Sama, menceritakan Nabi bulan Ramadan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bulan ini memang pas bulan kelahirannya, tidak ada masalah. Dan mencontoh itu memang tabiat kita. Gaek kita juga nyuruh. Ibu kepala sekolah mau bikin aula, tidak mungkin langsung ujung-ujung. Kita tengok model aula orang dulu lah, yang mana yang pas, gitu. Menjahit baju, ya lewat di mana menjahit? Di situ, contoh lah dulu. Beli di mana baju yang di Shopee? Aku takut kelak lain yang dikirim lagi, dibayar cot pacar. Aku cot bayar itu barang sampai bayar itu cot boleh. Itu kan mencontoh namanya. Boleh itu tuh. Siapa yang larang? Tidak ada. Cuman kita nih sering salah contoh. Nyontoh artis itu nyanyi sopan, tampil di TV bagus, ngomong tertata. Karena kita nggak populer, caranya masalah sepele gitu yang itu. Nah nyontoh ustaz, pagi ceramah, siang balik, siang ceramah, sore balik, sore ceramah, malam balik. Ada pilkada, ikut pilkada, sudah ke ceramah lagi. Ada ustaz ini, dan kita tahu orangnya. Yang mana tidak kita contoh. Nyontoh politikus, itu sebelum kepilih datang ke rumah. Ya jadilah dengan kakak Nauni baik. Tidak, aku tidak beras. Aku cerita, aku tidak ikut legislatif. Ayo, alhamdulillah. Apa yang ayo kita bantu? Gini. Ya kita bantu. Kita bantu dia. Begitu dia terpilih, ditelepon dia dan angkat lagi. Nah maka itu lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh itu, contoh Rasul. Tidak akan kecewa gitu. Karena Rasul itu segalanya paling taat, paling ikhlas, paling sabar, paling kuat ibadahnya, paling jujur orangnya, segalanya paling. Kita baik galangan ngecek
sabar Nabi itu 3 kali ya. Tidak, kok hadis pun ngecek sabar Nabi 3 kali. Sabar Nabi tidak ada batas loh. Nah tapi ngapa galak gagal contoh Nabi? Nah ini yang kita bongkar. Ngapa galak gagal? Karena kita galak motong ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu belum titik, masih koma. Ada kelanjutannya. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Baru dia titik. Syarat nak nyontoh Nabi itu 3 ini tadi. Yang pertama, liman kana yarjullah. Orang yang meyakini hidupnya ini sepenuhnya Allah yang berkuasa. Kita cuma la haula wala quwata illa billah. Kita galak lupa diri. Ibu, lah beli mobil, beliau ya Bu. Alhamdulillah berkat sertifikasi. Kalau Allah tidak encerkan, muluskan, lancarkan jalan kita sertifikat, banyak yang senior dari kita lupa. Alhamdulillah gara-gara sawit banyak orang yang lebih luas dari kita. Kalau sesak nafas baru ingat Allah. Allah ngapa wak sesak nafas Allah. Lah sehat anak masjid ni tak tahu. Kalau nak dengar kawan tahlil, nunggunya lagi sakit gigi. Tahlil tu. Allah perlihatkan dengan kita sekarang ini, ya Allah, ngeri gitu. Ada yang sakit kanker, konsultasi ke dokter, tidak ada beban dokter ngecek. Saya rekom kemana nih? Ke Palembang atau ke Jakarta? Kata kita berapa dok kalau ke Palembang, kalau ke Jakarta? Enggak jauh, selisih barangkali mungkin sekali terapi 25 atau 30 lah. 25 apa dok? Ya 25 juta. Kita ngempus lagi. Tidak diobati ini nyawa, diobati di mana? Berjual itu berangkat. Sekali berangkat habis bulu betis, kena kemo. 2 kali berangkat habis rambut. 3 kali berangkat persis kena setrum. 4 kali berangkat lebar selesai. Jangan hilang, duit habis, harta punah. Bagi yang sakit mungkin Allah mentakdirkan jalur lebih dulu. Allah ingin mengampuni dosanya lewat sabar di sakit. Tapi bagi kita pelajaran. Ada tak kita menyadari, ya Allah, jangan yang kedoknya gitu. Ada yang sakit diabetes meletus, kena kaki potong kaki, batas betis potong betis, naik lutut potong lutut, naik balut potong balut, jangannya naik perut, potong dada, tidak ada obatnya. Segala jus diminum sampai ke jelus janda bolong, jus talas maksudnya, tidak juga sembuh. Ada yang sakit cuci darah sebulan sekali, naik 2 kali sebulan, naik sekali seminggu, terus 2 kali seminggu. Nah, haula wala quwata illa billah. Ini kan zaman ini kita tengok bukan sesuatu yang aneh, banyak yang kita lupa menghadirkan Allah dalam ingatan kita. Nah, Rasul itu setiap aktivitasnya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara kita ini karena ridho Allah. Macam manapun kita rancang, kalau Allah ada ridho, mungkin angin puting beliung, mungkin gempa, mungkin ada baik, keikhlasannya tidak sanggup kita nyontoh. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran, berzikir sebanyak-banyaknya. Wahai Pak Ustaz, amalnya berzikir mulu lagi ngajar ini. Jadilah duha 2 rakaat kamu. Zikir itu bukan lafaz. Masuk ke WC kaki kiri, keluar kaki kanan, itu sudah zikir.
Masuk ke masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, itu sudah zikir. Nak tidur berwudu sebelum tidur, itu sudah zikir. Ya aku dong kita berwudu Pak Ustaz. Kalau tidur kayak laki, tersenggol laki, batal wudu. Ya aku kita nak membungkus plastik tidur tuh. Hakikatnya kita sudah berwudu walaupun nanti itu batal karena bersenggolan suami istri. Tapi kita sudah nilai berwudu. Gitu. Luar biasa. Itu zikir. Nak makan minimal baca bismillah. Itu zikir. Ninggalkan rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah. Itu zikir. Naik mobil, naik motor, bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir. Setiap aktivitas kita sandarkan kepada Allah. Ingat Allah, alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu zikir. Nah kita nak contoh Nabi yang mana Pak Ustaz? Contoh sholat yang baik. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Nabi pasti masuk surga. Dosa tidak dicatat. Sholatnya sampai bengkak kakinya. Sholat sunnah luar biasa. Sholat subuh, bacalah hadisnya. Sholat subuh Nabi itu selesai sampai nampak beda benang merah dan benang hitam. Jangan dibayang ada istri gulita gelap. Kalau orang sembahyang subuh lah nampak beda benang merah dan hitam itu, bagilah terang hari. Kalau subuh jam 5, jam 6 baru nampak, berarti sejam dia sholat. Nah, maka sahabat ada yang situ. Aku kira habis surat Al-Baqarah Rasul dah ruku, rupanya nambah ke An-Nisa. Aku kira sudah An-Nisa itu rupanya nambah ke Ali Imran. Itu sholat Nabi. 8 rakaat kalau dia tahajud, 8 rakaat dulu kalau di bulan puasa. Kami duduk di Pak Ustaz, tidak apa. Ini kita ceritakan tentang Rasul. 8 rakaat Rasul itu kata Aisyah, 1 rakaatnya 4 juz setengah. Kalau kali 8, 4 juz setengah itu 36 juz. Al-Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz, Rasul bacanya 36 juz. Artinya hatam sekali. Balik lagi, itu baru tahajud, belum witir. Kalau 30 juz semalam, bengkaknya, jangan nyuruh kita baca dari jam 9 sampai zuhur belum kelar. Itu sholatnya Nabi. Kita tidak tahan selama itu, tapi paling tidak kita sudah mengikuti sholat. Kalau panjang itu tergantung kepada kita. Bengkak kakinya, kalau berjam-jam tegak, bengkaknya kaki. Kita bengkak juga nonton Liga Dangdut dari jam 6 sampai jam 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. Banyaklah komentar daripada nyanyinya. Orang tua sampai hati membunuh anaknya. Wih, ada netes ada macam. Habis pulsa nonton apa nama? Layar tancap, saking kebanyakan semuanya lupa. Untuk urusan yang itu kita tahan. Nah, apa sebab kita tidak bisa nonton Nabi? Kita hilangkan Allah dalam kehidupan kita. Kita lupa ada hari akhir dan kita jarang mengingat Allah. Nah, kalau nak nonton Nabi, 3 syarat ini mesti ada pada kita. Ini yang kedua, kata Imam Nawawi, ikhlas itu ada 3. 1, ikhlas tingkat tinggi. Ngapa kita ibadah? Ya karena Allah. Yang kedua, ngapa sembahyang? Ya, neraka, kelak sapo, tangan direbus di situ tuh. Ngapa sembahyang? Aku dah susuku. Boleh tak saya itu? Boleh kata Imam Nawawi. Sholat kita mengharapkan surga, boleh. Di Al-Quran dikatakan orang yang beriman sama saya di jannatin. Orang-orang yang ingkar kafir khalidina fiha abadan,
di jahannam, kekal abadi di dalam neraka jahannam. Yang ketiga, ikhlas tingkat rendah. Ngapo sembahyang? Ya, nak berkat hidup nih. Ngapo duha? Duha tu nambah rezeki. Ngapo silaturahim? Silaturahim untuk memanjangkan umur, kita dapat rezeki. Ngapo tahajud? Tahajud tu baca ayatnya, mengangkat derajat. Urusan dunia kalau boleh. Jadi lillahi ta'ala, tidak ingat apa-apa kecuali Allah, boleh. Ikhlas namanya. Mengharapkan surga takut neraka, boleh. Ikhlas juga namanya. Nggak mengharapkan dunia, boleh. Kata imam, apa dalil itu tidak ada. Nah maka ria yang jangan. Ngaku ngajar, aku nak gaji, bukan tidak ikhlas. Ngaku ngajar, aku ngajar atau tidak ngajar, rezeki tetap dari Allah. Tapi inilah takdir saya dari Allah jadi guru. Ikhlas juga tuh. Orang yang soal itu urusan orang. Ngaku ngajar, aku punya anak, aku punya cucu, anak aku nak makan, cucu aku nak hidup. Nyo belum bergaji, dari kami inilah baca nyamoni. Boleh. Tapi masuk itu ngajar tidak ada tujuan apa-apa. Itu yang dinamakan meleset. Ini maka mengikuti Nabi, ikhlas yang tingkat mana kita silakan, tapi ikuti Nabi. Nabi sampai bengkak kakinya, kita tidak sampai itu, tapi paling tidak kita sholat jangan lagi ditinggalkan. Terakhir, jangan panjangnya. Kalau masih ada cara. Nabi sangat mencintai kita. Saya paparkan 4 bukti. 1. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu amra. Kitab Allah wa sunnatur Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Aku jamin tidak akan tersesat selamanya selagi berpegang kepada keduanya. Al-Quran, sunnah Rasul. Aku tidak baca Al-Quran Pak Ustaz, belajar. Terlambat Pak Ustaz, tidak ada kata terlambat. Tidak usah nak belajar dengan Pak Ustaz, Latinnya banyak. Baca Al-Quran pakai huruf Latin haram hukumnya. Banyak. Membaca Al-Quran pakai huruf Latin haram hukumnya. Kenapa? Karena itu bukan huruf Arab. Al-Quran beda dengan huruf Latin. Ditulis akan melenceng dia. Alladzina huruf hijaiyahnya alif, lam, zal, ya, nun. Zal itu bukan yang zal. Zal kalau ditulis DZ tulisannya. Alladzina alif, lam, zal, ya, nun. Alladzina. Sekarang kita buat huruf Latinnya. Alladzina A-L-L A-D-Z-I-N-A. Dibaca Alladzina. Alladzina jadi Alladzina. Boleh tidak meleset? Nah maka belajar Al-Quran. Sekarang baca otodidak dengan metode Iqra. Petunjuknya ada. YouTube bawahnya. Yang kedua, hadis. Kita mungkin tidak hafal hadis, tapi kita amalkan. Sholat tepat waktu itu hadis. Macam mana cara sholat itu hadis. Makan tangan kanan itu hadis. Berpakaian yang rapi itu hadis. Sholat tutup aurat, tak boleh nampak rambut dan mukena sampai ke dagu, itu hadis. Tinggal kita aja. Yang kedua, bukti Nabi cinta kepada kita. Sebelum Nabi meninggal, ada 3 pesan Nabi. Apa itu? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Siapa? Kita segalanya. Apa kata Jibril? Wahai kekasih Allah Muhammad, tidak akan masuk surga, tidak akan dihisap umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa sebelum umat Muhammad dihisap dahulu. Kita lahir belakangan, tapi nanti dihisap oleh Allah paling duluan. Resikonya masuk neraka dua-dua. Yang kedua, sebelum meninggal, An-Nisa, ittaqun nisa. Wanita, jaga wanita. Kenapa? Iza solhal bilad wa iza pasadal bilad. Bagus wanita, aman negara, selamat negara. Rusak wanita, hancur negara. Lanang
berjalan di lapangan basket itu, pakai celana pendek batas lutut, sapu nak tengok. Tino, nak siswa, nak ibu guru berjalan di lapangan itu atau di jalan itu, rok batas lutut, no, teman. Sampai habis. Kenapa? Wanita beda kulitnya, tampilannya daripada laki-laki. Yang ketiga, as-sholat. Sholat. Rukun Islam itu 5. Sahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji tidak baca, dapat. Namanya tidak mampu. Zakat tidak baca, dapat. Dulu di rumah orang bayar zakat yang kita. Puasa tidak baca lagi sakit, jangan lupa puasa, tunggu sehat. Tidak baca kasih sehat, udah bayar pilihan itu. Tinggal sholat, tidak baca idah. Sama dengan megang ini, boleh saya megang ini ini. Cuma kalau gua bertanya saya model ini, aman, tidak ada masalah. 3 ini tidak ada masalah. Itulah rukun Islam. Kalau syahadat dengan sholat hilang, tinggal syahadat baik, tidak baca megang ini. Itulah Islam. Nah maka diingatkan sholat. 2. Yang ketiga, bukti cinta Nabi pada kita. Waktu Rasul sedang khutbah, kata Rasul, aku melihat telaga, haud bahasa Arabnya. Nama telaga itu Al-Kautsar. Siapa yang meminum di telaga itu, dia tidak akan haus selamanya dan dia adalah penduduk surga. Bertanya sahabat, apakah itu kami ya Rasulullah? Rasul. Bal ikhwani. Tapi itu adalah saudaraku. Apakah itu kami yang Rasulullah? Antum ashabi. Kalian sahabatku. Siapa Rasul? Amanu bi walam yaro. Orang yang beriman kepadaku walaupun tidak pernah melihat aku. 1400 tahun yang lalu Nabi itu lahir dan wafat. Fotonya tidak ada, garis keturunannya tidak sampai ke kita, tapi kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah yang berhak minum di telaga Haud itu. Amanu bi walam yaro. Beriman kepadaku walaupun tidak pernah melihat dan bertemu dengan aku. Yang keempat, 13 tahun Nabi berjuang di Mekah. Musuhnya bukan orang lain. Abu Jahal itu sepupunya. Abu Lahab masih senenek. Dan rumahnya kira-kira dari sini ke kantor Bogor Express. Rumah Nabi kan tempat minum air Zam-Zam tuh, sampingnya tuh. Kalian pernah haji, yang pernah umroh. Rumah Abu Jahal tuh di Bukit Kubes, Jabal Kubes. Kalau kita nak ke rumah Rasul tuh pasti melalui pinggir Jabal Kubes itu. Palinglah dari sini. Jadi apa kegiatan Nabi? Pacak dipantau. 13 tahun bukan dapat hasil, nak dibunuh. Akhirnya Nabi bergeser ke Taif. Kalau sebelah ibunya, sana ibunya yang bantu. Sampai ke Taif, apa kata? Dikejar kawan, dilempar. Lari dari kurma ini, sembunyi di belakang kurma ini, masuk ke situ, sampai akhirnya kena pala, berdarah, kening. Ibu Jibril, turun Jibril, wahai Muhammad, kasih tahu, aku himpitkan gunung untuk memusnahkan orang lain. Kata Rasul, jangan. Sahabat nangis, Rasul, doa kamu diijabah. Apa kata kamu Tuhan dengarkan? Doakan Rasul supaya orang lain rantau dengan tanah. Jangan kata Rasul. Kenapa? Doa ini aku simpan, kelak di akhirat aku jadikan sapaan untuk umatku. Wah, lah berdarah kepalanya. Begitu nanggung, tidak hendaknya mendoakan yang buruk-buruk seperti itu. Dia simpan doa yang diijabah ini sebagai sapaan untuk kita. Itulah maka orang galak ngecek. Marilah kita bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Apakah kita akan dapat syafaat nanti? Tengok dulu apa arti syafaat. Syafaat itu kata ulama sama dengan kain penambal. Saya pakai baju, nyandar di tembok,
Begitu tegak ruwet, astagfirullahaladzim, atau paku rupanya. Nak dicari cabai tidak lurus, nak dijadikan kain lap ini masih barunya. Akhirnya dicarikanlah dasar yang sama dengan baju. Itu ditambal. Barang ditambal, kan ada bajunya. Kamu bajunya tidak ada, apa yang ditambal? Sama dengan itu, bersalawat terus kali ada sholat, tidak baca. Tapi kita sholat ditambah dengan salawat, insya Allah. Allah menjanjikan dalam surat An-Nahl ayat 97, luar biasa. Tidak ada kita perlu gelisah. Man zakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dasarnya karena beriman kepada Allah, Allah akan perbaiki kualitas kehidupan kita. Saya tutup dengan kisah. Ada satu keluarga tidak berani orang melamar anak bapaknya. Sebab siapa yang melamar, dia tanya, berapa kau sanggup ngasih anak gadis itu? Kalau sebelah kami utara Pak, ada uang antara. Kalau cewek itu mukanya rata-rata 6, sekitar 15 sampai 20 juta. Kalau cantik, mulus, ratusan. Uang antara itu beras 10 kaleng, kambing seekor, gitu. Duit 75 juta. Alamak, tidak baca. Nah, kisah ini mana itulah kira-kira. Orang lamar kembali, orang lamar kembali. Ada satu maklar kejualan. Aku nak lamar anak saya, berusaha kata kawan. Istilahnya kan rambut tumpuk. Ngapu? Iya, orang model kau yang kaya-kaya ditolak galau. Lalu kenapa ditolak? Gaib tino tunanya berapa? Nak ngasih antara. Tolak itu menuju antara. Lamar dulu, betul lah tu. Kami ini sok dia. Begini lamar. Pak, aku datang nak melamar anak bapak. Sama. Kau ngasih berapa anak saya? Berapa kena bapak? Waktu itu 15 juta tinggi. Aku minta 15 juta. Istighfar Pak. Ngaku tuh. Ibu melahirkan anak ini bertarung dengan nyawa 9 bulan 10 hari. Dia hamil 2 tahun menyusui. Nah sekarang anak bapak pacak masak, pacak segala 15 juta. Alangkah naiknya. Saya bayar 1 miliar Pak. Terkejut bapaknya. Kau sanggup? Sanggup, tapi jangan gini Pak, buat dulu. Jadi kata bapak, buat tak apa. Jadi Pak, melamar itu boleh, buat walaupun kita tidak pernah dengar, tapi hukumnya sah. Mas kawin 1 miliar, boleh. Kaget kawan-kawan, cuma ada sukses. Tidak percaya orang, nikah. Lanang tidak, cuma dia yakin, usaha dia jalani. Suatu ketika mertuanya mengumpulkan menantu-menantunya, kalau cuma lanang tua ya, miskin. Kata gayanya, jaga kesehatan. Aku walaupun tua jadi, lu ada halangan makan durian. Masih pacak makan. Ya, aku pamit sebentar. Kata menantu yang miskin. Kemana? Sebentar ya, aku keluar. Lanjutlah ngobrol. Dia keluar, pergi ke rumah kawan. Bro, pinjam duit 20. Nggak, beli durian. Minjam duit ke kawan, kasih. Dia beli durian yang bagus. Orang belum bubar, dia taruh. Ya, ini durian. Terkejut yang lain. Yang lain menantu kayu-kayu tidak paham. Kalau mertua dia cek durian, tidak mulia lebat itu. Anak menantu ini paham. Akhirnya jadi menantu yang paling disayangi, yang miskin ini. Bangga itu. Termasuk nenek sebelah timur itu. Kata nenek itu, Cung, saya nengok lamaran kamu kerja, ibadah juga tidak tinggal. Itu tugas deh, kewajiban. Aku harus lunasi mahar 1 miliar. Nenek ada duit 0,5 miliar, 500 juta. Nenek kasih, wih jangan nek. Punya harga diri kan? Jangan nek. Jangan tidak Kalau nenek ngasih, kasih ke bini aku. Itu yang cucu nenek.
aku ini cucu menantu. Supaya tidak ribut keluarga. Ngapa yang lain tidak dikasih? Walaupun cucu-cucu nenek itu kayu, kalau ketahuan nenek ribut. Tapi kalau nenek kasihkan bini aku, itu cucu neneknya, tidak ada masalah. Kelak aku pinjam dengan bini aku. Dikasih loh 1,5 miliar. Diolah minggu ini, akhirnya dapat untung 3 miliar. Dia kasih mertua. Ya, mahal, tetap utang. Ini 1 miliar, mahal. Wah, menetes air mata bapak itu. Artinya kalau kita yakin kepada Allah, berserah kepada Allah, banyak ego jalan keluar untuk hidup itu. Nah, yang sekarang sedang viral, kalau ibu belum dapat rekaman, ada namanya cerita Sulaiman. Ketik aja kisah Sulaiman. Sulaiman ini lanang tidak ganteng, dalam kurung buruk. Tidak lemah ngomong buruk kan? Dia naksir dengan Fatimah. Fatimah ini cantiknya. Fatimah ini anak Zubaidah. Zubaidah ini janda 4 tahun. Dia ngomong dengan Kiai, mungkin tak aku berjodoh dengan Fatimah? Aku yang buruk menilai Fatimah cantik itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, asal usaha. Ngapo? Kamu tidak dengan Fatimah? Tidak. Nah, kamu tahajud berdoa. Diajari kan doa itu. Kamu PDKT. Apa PDKT itu ya? Pendekatan. Tidak apa SKS SD. Apa tuh ya? Tidak bergaul Sulaiman ini. Sok kenal sok dekat. Bergaul. Lanang ini berdoa. Doanya tuh agak aneh. Dan Allah, kalau Fatimah bukan jodohku, jodohkan ya Allah. Kalau Fatimah itu berjodoh dengan orang lain, alihkan ya Allah. Kalau itu takdir Fatimah, rubah takdirnya untukku ya Allah. Itulah doanya. Dan dia senang berdoa itu. Allah juga senang. Setahun dia berdoa, dia lapor dengan Kiai. Aku sering main ke rumah Fatimah, sering ngobrol dengan Mak Ibu Zubaidah. Last tahun aku berdoa. Kata Kiai, besok pagi Jumat kau situ. Lewat jam 6 sebelum jam 7. Ngaku? Itu waktu as-sahra, waktu yang padat. Betapa dia. Jam 16.04. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama kok mas? Kata Mak Zubaidah. No, Bapak. Aduh Fatimah, bu, namanya aku pagi-paginya. Fatimah jalan pagi, saya dengan kawannya. Tidak, bu, aku ada perlunya. Apa itu? Boleh kita ngobrol sebentar? Boleh. Gini bu, aku datangnya nak melamar Fatimah. Nangis ibu Zubaidah. Maaf bu, kalau ibu tidak berkenan tidak apa-apa. Ngapa ibu nangis? Kata ibu Zubaidah, man, ngapa tidak dengan aku baik? Lali mau tahu ibu dengan jago. Kata Sulaiman, maaf bu, aku yang setahun berdoa minta berjodoh dengan Fatimah. Tambah kencang ibu nangis. Lah ibu ngaku nangis? Akulah setahun puluh minta berjodoh dengan kau berdoa. Baiklah bu, aku pamit dulu lah kita mikir macam mana ini. Sambil pagi itu stres Sulaiman. Ya Allah, masuk sampai salah lapor mereka. Lapor ini lain-lain kita ada jauh. Pergi ke rumah dia adalah dengan kakak Nauni baik. Tidak, aku tak beras. Aku cerita, aku nak ikut legislatif. Ayo, alhamdulillah. Apa yang ayo mencoba itu? Gini. Ya kita bantu dia. Begitu dia terpilih, ditelepon dia dan angkat lagi. Nah maka lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh itu, contoh Rasul. Tidak akan kecewa gitu. Karena Rasul itu segalanya paling taat, paling ikhlas, paling sabar, paling kuat ibadahnya, paling jujur orangnya, segalanya paling. Kita baik galangan ngecek sahabat Nabi itu 3 kali ya. Tidak, aku hadis pun ngecek sahabat Nabi 3 kali. Sahabat Nabi tidak ada batas loh. Nah tapi ngapa galak gagal contoh Nabi? Nah ini yang kita bongkar. Ngapa galak gagal? Karena kita galak motong ayat. Lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu belum titik, masih koma. Ada kelanjutannya. Liman kana yarjullah
wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Baru dia titik. Syarat nak nyontoh Nabi itu 3 ini tadi. Yang pertama, liman kana yarjullah. Orang yang meyakini hidupnya ini sepenuhnya Allah yang berkuasa. Kita cuma la haula wala quwata illa billah. Kita galak lupa diri. Ibu lah beli mobil, beliau ya Bu. Alhamdulillah berkat sertifikasi. Kalau Allah tidak encerkan, muluskan, lancarkan jalan kita sertifikat, banyak yang senior dari kita lupa. Alhamdulillah, gara-gara sawit banyak orang yang lebih luas dari kita waktunya. Bisa jadi lewat kita dengan pengajian seperti ini. Kalau belum juga nggak taat, bukan salah ibu, salah saya cara menyampaikan ceramahnya belum pas. Saya pikir demikian. Mohon maaf, belum. Ya. Yang di rumah, di Instagram, di seluruh virtual yang ada, assalamualaikum untuk kalian semua. Kalian adalah siswa yang luar biasa, dan saya yakin prestasi apapun tanpa ridho Allah itu akan sia-sia. Tapi kalau kalian taat kepada Allah, prestasi akan menyertai keberkahan dari semua usaha. Jadilah anak yang baik. Rasulullah dulu tidak pernah mengenal bangku sekolah. Kalian sudah masuk di SMK 3, sekolah yang luar biasa. Sekolah yang punya program untuk bagaimana membangun ekonomi dan menjadi kalian menjadi mandiri. Tidak harus bergantung harus jadi PNS. Asal kalian tekuni dan perdalam ilmu ini, insya Allah kalian menjadi berkah. Jangan tinggalkan sholat, insya Allah kalian semua akan menjadi anak yang soleh dan solehah, bermanfaat untuk dunia, insya Allah sampai akhirat. Betul kan kawan? Ayo kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na wa na'udzu min ni'matika 'alaina wa na'udzu bika min faqbil lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya rabb dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri dunya wa ajirna min khizyi dunya wal azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemenangan Joe Biden mengalahkan Donald Trump. Kita bersama dengan Biden tidak, kenal dengan Trump tidak. Tapi yang populer sekarang, viral sekarang ini, Trump kalah, kok kita yang nimbun dosa. Lewat apa? Alangkah banyaknya penghinaan terhadap Trump. Bikin Trump lagi nyapu, bekain, terus apa manfaatnya itu? Buka surat Al-Hujurat ayat 12. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu kaum menjelekan kaum yang lain. Menjelekan orang itu sama dengan makan bangkai daging manusia. Tidak usah. Janganlah ikut-ikutan di sosmed demikian. Kita tidak kenal dengan Trump, tidak kenal dengan itu. Untuk apa kita menjelekan Trump? Daripada kegiatan itu, lemak cari kegiatan yang positif. Salah satunya adalah dengan main itu aplikasi nonton iklan. Cuma 5 detik kita dapat $1 per hari gratis. Saya sudah mencairkan 3 kali itu. Tanggal 20 Oktober
tanggal 4 Oktober, dan tanggal 21 Oktober. Masing-masing 1.490.000, 1.470.000, dan 511.000. Karena $1, 1 PP. Ingin tahu tentang itu, minta nomor saya dengan Bu Kepala Sekolah. Gratis daripada bikin doso. Lemak kita cari sesuatu yang bermanfaat. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.